Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita memanjatkan doa. Ketua kelas mungkin bisa memimpin doa untuk pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Anindya Yustika telah memimpin doa untuk pagi hari ini. Seperti pertemuan kemarin, pada pertemuan kemarin saya sudah menyinggung sedikit mengenai teks ceramah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teks ceramah. Sebelumnya saya akan mempresensi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Anindya Yustika. Hadir, Pak. Yang kedua yaitu Fatma Dianasari. Pak. Yang ketiga yaitu Novita Aulia. Hadir. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian pada kesempatan hari ini. Kemudian kita akan memasuki materi yang baru yaitu teks ceramah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks ceramah semuanya? Mungkin dari Novita, apa itu teks ceramah, pernah mendengar atau belum? Teks ceramah mungkin adalah naskah tertulis sebagai dasar untuk memberikan pidato untuk disampaikan ke orang-orang. Gitu, Pak. Baik. Mungkin ada yang lain, Mbak Anindya? Pernah mendengar teks ceramah atau belum? Pernah, Pak. Menurut saya teks ceramah itu teks yang isinya berisi mungkin saran-saran yang disampaikan untuk orang lain, Pak. Ya, dari dua jawaban yang dipaparkan oleh Mbak Anin dan Mbak Novita, teks ceramah itu ialah karangan yang berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi, suatu hal, atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Secara singkat itu, teks ceramah merupakan teks yang dibaca dan digunakan ketika melakukan proses ceramah atau yang berhubungan mengenai khalayak ramai seperti pidato bisa disebut juga teks ceramah. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ceramah ialah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Adapun orang yang memberikan ceramah disebut juga penceramah. Biasanya orang memberikan ceramah adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dan wawasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga mampu memberikan ulasan tentang suatu topik yang akan diangkat. Biasanya, ceramah itu berisi sebuah nasihat, petunjuk, dan petuah. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian teks ceramah? Jika belum, mari kita berlanjut mengenai ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama yaitu 1. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Yang kedua, ciri-ciri teks ceramah yaitu disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Semisal ada ustazah atau ustadz yang menjelaskan mengenai pentingnya berhijab. Maka seseorang tersebut harus pintar ilmu agamanya, terlebih ilmu agama Islam. Contoh lainnya adalah seorang dosen atau seorang guru. Jika seorang guru itu adalah seorang guru bahasa Indonesia, maka spesifikasi dari atau latar belakang yang beliau ampuh itu harus lulusan bahasa Indonesia juga, agar segala ilmu yang diberikan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pendengar. Ya, kemudian yang ketiga yaitu terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Dari setiap hal yang dibicarakan pada teks ceramah itu harus berisi berupa ajakan. Mungkin bisa ditandai dengan berbagai kata yaitu misalnya ayo,
atau lebih baik, atau bisa juga kita seharusnya melakukan sesuatu dari topik yang diangkat. Kemudian yang keempat yaitu berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Sebagai contoh, semisal seorang penceramah mengangkat tema mengenai pergaulan bebas. Mungkin dia akan memberikan beberapa data dari suatu kota mengenai pergaulan bebas di kota tersebut. Semisal angka dari penggunaan miras di kota tersebut atau beberapa data-data remaja yang melakukan tindakan kriminal. Mungkin bisa seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog dan tanya jawab. Kemudian ada pun tujuan teks ceramah yang pertama yaitu bersifat informatif atau instruktif. Di sini ada yang tahu bersifat informatif itu seperti apa? Jika tidak tahu, yaitu informatif yaitu memberikan informasi tentang sebuah hal, sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu persuasif. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, persuasif yaitu mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan supaya keyakinan pendengar makin bertambah untuk ke arah yang lebih baik. Sebagai contohnya tadi mengenai pergaulan bebas. Untuk tujuan ini tentu penceramah mengharapkan jika para orang tua itu memperhatikan pergaulan yang dilakukan anak-anaknya ketika di luar. Dan solusi yang ditawarkan mungkin bisa memberikan mereka pengetahuan mengenai pergaulan yang baik itu seperti apa dan batasan-batasan dalam pergaulan itu seperti apa. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu argumentatif, yaitu untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal atau topik yang diangkat. Biasanya pada tujuan ini berisi mengenai pendapat-pendapat dari penceramah yang bisa dijadikan tambahan agar para pendengar itu yakin akan topik yang diangkat. Yang keempat yaitu deskriptif, untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah kejadian tertentu. Semisal pada kasus ini mungkin kita akan kembali mengangkat mengenai tema pergaulan bebas, dan deskriptif yang dimaksud di sini mungkin jika suatu kota itu memiliki sebuah angka kriminalitas yang tinggi. Mungkin itu bisa disebabkan oleh pergaulan bebas yang terjadi di kota tersebut, maka para penceramah itu akan memberikan data-data yang konkret untuk mendukungnya. Kemudian yang kelima yaitu rekreatif, untuk menghibur dan menggembirakan para pembaca agar pembaca merasa senang. Mungkin kita bisa mengambil contoh ini mengenai ceramah mengenai agama. Biasanya para ustazah atau ustadz-ustadz tertentu akan memberikan berbagai ceramah mengenai manfaat-manfaat yang bisa diambil dari suatu ibadah, semisal mengenai sholat jamaah, yaitu berpahala 27 derajat. Hal ini tentu akan menggembirakan para pendengar mengenai ceramah yang diangkat, dan akan memberikan rasa bahagia atas apa yang dilakukan jika kita melakukan ibadah tersebut. Kemudian yang keenam yaitu tujuan naratif, untuk menceritakan suatu hal pada pendengar. Kemudian kita akan berlanjut mengenai struktur teks ceramah. Di sini bisa kita lihat bahwa teks struktur ceramah itu ada 3. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen, yang ketiga yaitu penutup. Pembuka di sini berisi suatu pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan ceramah mengenai topik yang akan dibahas. Jadi semisal kita ingin mengangkat suatu topik tertentu, mungkin kita pertama-tama bisa mendefinisikan topik apa yang akan diangkat. Semisal kita ingin mengangkat tema mengenai pergaulan bebas, maka pada awalnya kita bisa mendefinisikan apa itu pergaulan bebas dan aspek-aspek yang meliputinya itu apa saja.
Kemudian pada bagian isi yaitu berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada bagian tesis. Jadi pada bagian ini itu harus saling berhubungan dengan tesis. Apabila pada tesis menjelaskan mengenai pergaulan bebas, maka pada bagian isi pun harus menjelaskan mengenai pergaulan bebas. Dan pada bagian ini yang dibicarakan itu lebih dalam. Sebagai contoh, jika kita mengambil tema pergaulan bebas, mungkin bisa mengenai contoh-contoh yang terjadi itu seperti apa. Semisal pergaulan bebas itu seperti apa, seperti mabuk, pergaulan di luar bebas, seks bebas, atau hal-hal sebagainya. Dan mungkin akibat-akibat dari pergaulan bebas itu bisa dijelaskan. Kemudian pada bagian ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini menjelaskan mengenai penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Dan biasanya pada bagian ini pun berisi sebuah petuah atau saran-saran. Kemudian kita akan berlanjut pada contoh teks ceramah ini. Mungkin Mbak Fatma bisa membacakan teks ceramah ini secara lengkap. Mbak Fatma? Oh ya, ya Pak, saya bacakan teks yang di PPT kan Pak, atau? Ya, yang di PPT. Contoh teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya berkat dan rahmat Tuhan senantiasa beserta kita. Saya berterima kasih karena telah diberi kepercayaan untuk menyampaikan ceramah pada kesempatan hari ini. Seringkali kita menyalahkan anak muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Padahal maraknya pergaulan bebas tidak serta-merta karena kesalahan si anak. Selama masih di bawah umur, maka mereka ada dalam tanggung jawab orang yang lebih tua. Anak-anak terjerumus dalam pergaulan bebas rata-rata memiliki masalah dengan keluarganya. Rumah tangga tidak harmonis, perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya kasih sayang dari orang tua. Akhirnya apa yang tidak mereka temukan dalam keluarga, mereka cari di luar. Oleh sebab itu, cara paling efektif mencegah pergaulan bebas pada anak adalah dari keluarga sendiri. Mari sayangi dan kasih anak-anak kita. Lindungi mereka dengan cara membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Jangan biarkan anak-anak terjebak dalam pergaulan yang berpotensi merusak masa depan mereka. Kiranya sekian yang hendak saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena manusia tempatnya luput dan salah. Sekian dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fatma telah membacakan salah satu contoh teks ceramah di sini. Kemudian mungkin dari kalian ada yang tahu bagaimana struktur teks yang dibacakan oleh Mbak Fatma tadi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Novita. Menurut saya, paragraf 1 itu merupakan salam pembuka, terus paragraf kedua tesis, paragraf ketiga itu isi, paragraf keempat penegasan ulang, dan paragraf terakhir salam penutup. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Novita, yaitu pada paragraf pertama itu merupakan salam pembuka, yang kedua yang merupakan tesis atau awalan untuk menjelaskan apa itu pergaulan bebas, yang ketiga yaitu merupakan isi dan dijelaskan mengenai penyebab apa yang menyebabkan seseorang remaja itu melakukan pergaulan bebas. Kemudian yang keempat yaitu penegasan ulang, yaitu dipaparkan mengenai cara paling efektif untuk mencegah pergaulan bebas pada remaja. Yang kelima yaitu merupakan salam penutup. Kemudian mungkin dari kalian ada yang tahu isi yang dapat dipetik dari teks tersebut apa saja? Mbak Nindya mungkin? Oh, baik, silakan. Iya, Pak. Teks tersebut menjelaskan mengenai pergaulan bebas yang terjadi pada remaja. Biasanya yang disebabkan oleh masalah dengan keluarganya.
rumah tangga tidak harmonis, perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya kasih sayang dari orang tua. Sekian, Pak. Baik, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Anindya. Isi yang bisa kita petik dari hal tersebut mengenai beberapa latar belakang yang menyebabkan pergaulan bebas, seperti rumah tangga yang tidak harmonis, perceraian orang tua, dan kekerasan dalam rumah tangga. Lebih-lebih lagi yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kemudian dari teks tersebut kita bisa mengambil solusi yang dipaparkan. Mungkin Mbak Fatma bisa memberikan solusi apa yang ada dalam teks tersebut? Baik Pak, jadi solusi yang dipaparkan dalam teks tersebut yaitu mencegah pergaulan bebas pada anak adalah dari keluarga dengan menyayangi dan mengasihi anak-anak. Orang tua lindungi mereka dengan cara membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Lalu jangan biarkan anak-anak terjebak dalam pergaulan yang berpotensi merusak masa depan anak-anak itu sendiri. Ya, Gitu, Pak. benar sesuai yang dipaparkan oleh Mbak Fatma tersendiri. Mengenai solusi yang ditawarkan pada teks tersebut, yaitu mengenai orang tua yang harus melindungi anak-anaknya dari pergaulan dan membangun rumah tangga yang harmonis agar anak bisa nyaman di rumah. Kemudian kita berlanjut mengenai kaidah kebahasaan. Pada kaidah kebahasaan, teks ceramah sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama, pada kaidah kebahasaan, teks ceramah meliputi penggunaan kata ganti orang pertama tunggal atau yang biasa digunakan yaitu aku, dan kata jamak untuk orang banyak yang biasa digunakan itu biasanya itu kita atau Bapak Ibu atau hadirin sekalian. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata spesifik dalam topik yang dibahas. Sebagai contoh kita akan mengangkat tema pergaulan bebas, maka beberapa kata yang mungkin akan dimunculkan berupa mabuk, narkoba, minum-minuman alkohol, dan beberapa kata-kata lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata sebab akibat. Kata sebab akibat di sini mungkin contohnya yaitu karena, maka, sebab, dan sehingga yang menunjukkan adanya suatu sebab akibat karena suatu peristiwa. Yang keempat yaitu kalimat persuasif. Pada kalimat persuasif di sini dicontohkan dengan diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Kemudian Bapak akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian membuat teks ceramah. Setelah itu mungkin bisa dipresentasikan pada hari ini juga. Silakan 15 menit digunakan sebaik mungkin untuk menggunakan teks ceramah. Temanya bebas, kalian yang menentukan. Bapak tunggu. Baik, Pak. Ya, waktu 15 menit sudah habis. Mungkin pertama saya ingin mendengar teks ceramah dari Mbak Novita. Bisa dibacakan teks ceramahnya? Baik, Pak. Saya mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul untuk menimba ilmu bersama-sama pada hari yang cerah ini. Salawat serta salam kita persembahkan kepada Nabi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas sedikit tentang jodoh. Seperti yang kita tahu, jodoh merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Maka dari itu, pilihlah seseorang yang bisa memanfaatkan dan kesalahan kita walau sebesar apapun. Pada hakikatnya, semua orang bisa memaafkan kesalahan orang lain, namun toleransi juga memiliki batasnya sendiri. Pilihlah dia yang bisa menerima kita apa adanya, dan yang terakhir, pilihlah dia yang bisa mengajakmu pada rahmatnya dan yang bisa mengajakmu dalam hal kebaikan patut dipilih untuk menjadi pasangan.
kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah pilihlah jodoh yang baik akhlak dan agamanya karena itu merupakan kunci utama agar kita bisa senantiasa berada di jalannya dan insya Allah menjadi hal yang dirahmati setiap waktunya. Cukup sekian ceramah singkat hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Novita mengangkat tema mengenai jodoh ini. Ada apa ini ya? Iya, Pak. Ya, semoga kita semua dipertemukan jodohnya pada waktu yang tepat. Kalau untuk sekarang mungkin kalian belum boleh memikirkan jodoh-jodoh ya. Fokus pada pelajaran saja. Kemudian Ya, teks Pak. kedua saya ingin mendengar mengenai dari Mbak Anin. Mungkin Mbak Anin bisa dibacakan teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh sebab itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun, pada hakikatnya, Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin yang terakhir yaitu dari Mbak Fatma bisa membacakan teks ceramahnya. Ya, bisa, Pak. Saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit keterangan tentang bersedekah. Kita sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga. Akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan amal yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan sedekah. Karena dengan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Contoh manfaat dan barokah dari sedekah antara lain yang pertama, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang belum saya sebutkan. Setelah menyimak ceramah tentang sedekah ini, semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan semaksimal mungkin agar kita terhindar dari api neraka. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari teks-teks yang sudah kalian bacakan, Bapak kagum karena sudah sesuai dengan struktur-struktur yang saya terangkan tadi. Dan penggunaan bahasa pun sudah sesuai. Jadi, mungkin Bapak bisa melihat bagaimana kepahaman kalian dalam materi kali ini. Mungkin Bapak cukupkan materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak menutup pertemuan pada pagi hari ini? Sepertinya tidak ada, Pak. Baik, jika tidak ada, mungkin salah satu dari kalian bisa memberikan kesimpulan. Izin menjawab, Pak. Baik, Mbak Novita. Kesimpulannya, teks ceramah ialah karangan
berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi, suatu hal, atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai, untuk mempengaruhi dan mengajak orang untuk berpihak pada suatu topik tertentu. Teks ini memiliki struktur tesis, isi, dan penegasan ulang. Ya, terima kasih Mbak Novita. Sesuai yang dijelaskan oleh Mbak Novita tadi, bahwa teks ceramah itu teks yang berupa tulisan yang diungkapkan oleh seseorang yang memiliki latar belakang pengetahuan tertentu dan memiliki 3 struktur, yaitu tesis, isi, dan penegasan ulang, dengan tujuan untuk memengaruhi pembaca agar mengikuti atau memihak pada topik tertentu. Kemudian, untuk pertemuan mendatang, Bapak tidak akan memberikan tugas karena pertemuan mendatang kita akan membahas mengenai kisi-kisi dari ujian tengah semester. Mungkin Bapak cukupkan sekian pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangat kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan pada saat pandemi seperti ini. Dan untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, mungkin Ketua kelas dipersilahkan untuk memanjatkan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas Mbak Anin. Saya akhiri pada pertemuan hari ini. Apabila banyak kesalahan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.